Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Update sore hari ini, market masih anteng-anteng saja, naik turun nggak banyak, dibilang sideways ya. Nikmati lebaran haji dulu, rileks sejenak ya bersama keluarga. Nanti gampang yang mau serok nunggu besok ya. Mudah-mudahan besok sudah usai, hanya sideways seperti ini saja, kemudian melanjut pump kembali. Oke, tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu dan selalu saya ingatkan, Dior, do your own research dalam dunia kripto berisiko tinggi. Oke, PP masih di MC-nya 626,1, hanya turun 0, hanya turun 1,2% saja ya. Nggak masalah, tapi holdernya, pemegangnya meningkat terus 554,71K, mantap Jaya. Jadi nggak ada yang diragukan lagi, kita sabar menunggu ya pergulatan geopolitik global yang masih nyanyi tahu nggak, ngalor ngidul nggak jelas, nggak punya pendirian, leda-lede bagaikan lesdrek. Itu lesdrek, tahu nggak lesdrek? Yaitu mensla itu pendirian yang nggak jelas, alias geopolitik global bisa dikatakan lagi stres. Jadi nggak jelas, ngalor apa ngidul tuh nggak jelas. Yang penting kita yang sebagai pemain long invest holder panjang, jangka panjang, kita jangan ikuti geopolitik global yang stres, yang ngaco balau nggak karuan, lesdrek ya. Ibarat cara nggak punya pendirian, kita harus punya pendirian, holding koin-koin yang bagus-bagus, yang oke-oke. Jangan sampai kita salah pilih koin, berbahaya. Harus koin yang bagus-bagus, jangan yang naik sesaat ataupun koin yang datang sesaat kemudian hilang lagi. Itu percuma saja. Kita harus mencari koin-koin yang berfundamental bagus. Salah satunya yang holdernya meme coin yang saya rasa akan jadi raja meme coin adalah si PP. Dan tentunya saya pilihkan koin-koin yang nggak ngasal juga untuk kalian. Jangan sembarangan. Nanti kalau kesasar koin lonte apa koin perek, piye urusannya? Apakah nggak salah membeli kalian? Ya. Kemudian BTC jelas, ETH, BNB, XRP, Solana, Polygon, Cardano, juga ada Uniswap, AI-nya Nil Protocol, ada WLD, Fed itu yang lagi dipam, yang lain belum dipam, gantian bergiliran ya. Kalau kita lihat di chartnya juga cat cicot kayak gini, pokoknya naik turunnya ngicrit gitu, kurang semangat. Yang mau di trade apa kalau begini? Ya mau di trade apa? Umpamanya sebetulnya nih kalau pakai awan Ichikiwir yang 5 menitan pun 15 menit bisa untuk kalian trade loh kawan. Tapi ya modalnya paling enggak ratusan juta baru bisa ya. Maklum saya baru bangun. Asaran dulu kemudian bebek di sini. Nah ini selalu kan turun di biru, hijau ya, merah gagal. Ya ini naik di merahnya, yang di bawahnya turun di hijau. Ini kayak gini-gini doang nih. Ya ini masuk di bawah awan, jual di atas awan. Masuk di bawah awan, jual di atas awan. Ya gini doang, sebetulnya gampang. Ya nggak gampang itu kalian nggak sabar, itu yang bikin susah. Kalau kalian sabar nggak ada kata susah sebetulnya. Itu trade gini, ya trading segitu. Trading kok pinginnya cuan ribuan persen, itu trading apa? Itu trading pertujuan atau trading apa? Kalau trading itu memang kita saja dulu dengan modal 30 sampai 50 juta sudah saya order sell ya di 3% tuh di Indodax, kan sudah sekalian kita beli langsung di situ langsung jual, ngambil keuntungan 3%. 3% itu kan ada di situ ya. Nyatanya belum 3%, malah 1% sudah disikat orang duluan. Kita tunggu 5% malah dilosor ke bawah. Ya itu yang terjadi. Ya jadi memang harus, umpamanya ini yang masuk di sini kan lebih tinggi nih. Masuk di sini, jual di sini lebih tinggi. Lah ini yang masuk di sini ini trade kan nanti nunggu di sini lagi, dia nggak bisa. Udah lain harga, nunggu di sini lagi kalian nggak kejual. Ya modal lagi, money management digunakan, ngambil di bawah lagi. Di sini udah jual lagi, ngambil di bawah lagi, di sini jual lagi, ngambil di bawah lagi, ini resisten, kalian jual lagi di sini, ini bisa turun lagi.
Gitu, dan nunggu di sini yang sesuai harga beli, ya modal nggak akan sampai-sampai. Makanya pelajari yang benar cara bermain trade, bagaimana caranya. Kalau yang sudah di atas sangkut, ya biarin yang sangkut di atas. Di bawah mainkan lagi harga bawah. Ketika nanti harga bawah kalian masuk, udah cuan kalian TP. Nggak usah nunggu sampai harga beli yang di atas sangkut, biar saja nunggu nanti kejemput. Itu memang permainannya begitu. Ya, susah ya. Ya kalau susah ke Tegal, ke Mas Bro, saya ajarin di sini. Ya, paling nggak seminggu lah ya. Tapi ya jangan bawa orang doang, bawa Randa. Haco. Enggak Mas Bro, udah insap nggak main begituan ya. Nanti juga ada yang orang benar ya. Saya lagi digembleng sama sesuhunan. Harus sholatnya dijaga ya, wiridnya dijaga, semua dijaga pokoknya. Ya jadi orang yang benar, bukan jadi orang yang nggak benar. Ya kemarin mah nggak bener Mas Bro, bener saya kemarin hanya sedikit keseret sama orang edan. Sekarang udah wah nyaman, udah mantap pokoknya. Ya itu mungkin, dan kita akan lihat ETH. 3 fakta Ethereum meroket 415% ataupun 208 juta saat beli kripto. Kapan naiknya? Diperkirakan tahun ini akan jadi 200 juta lah, 100 juta aja. Kalau 200 juta berarti 100 juta kita udah TP. Biasanya kayak gitu tuh. 3 fakta Ethereum meroket 415% ataupun 208 juta saatnya beli kripto. Terserah. Prediksi fantastis sampai 280 juta. Wah, mantep. Ada BlackRock, Felling 2, tokenisasi. Kemudian JP Morgan, Money Fund Live on Ethereum, Puil Hits 285B, Larkets RWA on Air, Robinhood Building its L2 on Ethereum, Uniswap dan Securitas Unlock Puil on Chain. Ya udahlah, saya juga nggak tahu artinya. Pimpinan Bitmim Tom Lee dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa musim dengan untuk saat digital telah usai dan digantikan oleh siklus tren kenaikan yang masif. Ia memprediksi bahwa nilai koin terbesar kedua ini memiliki potensi luar biasa untuk menyentuh angka fantastis di akhir tahun, yang menyebutkan bahwa tokenisasi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar. Masuk akal. Sekarang pada main tokenisasi, masuk akal ya. Tapi jangan 200 juta juga ya, 100 juta kalian udah jual banyak. Belum 100 juta udah di TP sama Katram. Bisa aja toh. Iya toh ya. Kita semangat nikmati lebaran haji dulu ya. Mungkin itu aja lah untuk sore kali ini. Saya juga lagi baru ngodek kopi nih, belum sempat udut dari tadi pas bangun. Kayaknya 5 menit menjelang asar ya. Tahu-tahu terbangun, baru duduk sebentar udah beduk aja, kita ke masjid dulu. Ini baru langsung bikin video untuk kalian semua. Mungkin itu aja, nanti gampang kalau update, kalau malam pas takbirannya berhenti, saya bisa bikin video dan lihat perkembangan nanti malam seperti apa. Makanya market sideways saja akibat juga adanya geopolitik global yang lagi nggak jelas, juga termasuk libur lebaran haji, juga biasanya tanggal merah cenderung koreksi yang masuk, nunggu besok ya. Mungkin itu aja, tetap dialisa sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe, untuk subscribe gratis ini agar Mas Bro semangat untuk bikin video. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terbaik, cas.